Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafita Sari, NIM 2030304035, akan mempresentasikan UAS pengantar kearsipan. 1. Definisi arsip. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 2. Fungsi, manfaat, dan tujuan arsip. Fungsi arsip: 1. Sebagai sumber ingatan bagi organisasi atau perorangan jika lupa dengan isi dokumen atau permasalahan yang butuh diperhatikan isinya serta memiliki keterkaitan dengan permasalahan baru. 2. Sebagai sumber informasi bagi pemimpin yang membutuhkannya dalam menghadapi masalah. 3. Sebagai bahan penelitian. Arsip merupakan data dan fakta yang otentik untuk menjadi dasar pemikiran penelitian. 4. Sebagai gambaran peristiwa masa lampau atau sebagai bukti sejarah. Manfaat arsip: 1. Untuk menjelaskan surat-surat atau catatan penting. 2. Untuk menguatkan buku. 3. Untuk bahan studi atau ilmu pengetahuan. 4. Untuk catatan sebagai bahan penyelidikan dan pemikiran demi kemajuan. Tujuan arsip: arsip sebagai terpelihara dengan baik. 2. Menjadi rahasia arsip. 3. Menjaga kelestarian arsip. 4. Menghemat waktu dan tenaga. 5. Menghemat tempat dan penyimpanan. 6. Bisa ditemukan dengan cepat dan tepat jika dibutuhkan. 3. Siklus arsip. Tahap penciptaan dan penerimaan. Arsip dinamis dimulai dari penciptaan atau penerimaan dokumen yang merupakan awal dari siklus arsip, seperti surat, laporan, formulir, dan gambar. Tahap distribusi. Setelah ada penciptaan arsip, maka agar informasi sampai kepada pihak orang sasaran yang dituju diperlukan adanya pendistribusian atau penyebaran informasi. Tahap penggunaan. Setelah menerima arsip yang dimaksud, kemudian digunakan untuk kepentingan tertentu sesuai dengan tujuan. Tahap pemeliharaan. Arsip aktif yang mengalami penurunan fungsi karena kegiatan sudah sesuai kemudian menjadi inaktif tetap harus dipelihara karena menjadi sumber informasi, sumber data, dan sebagai bahan bukti pertanggungjawaban. Selanjutnya, tahap pemusnahan. Arsip dinamis inaktif yang sudah habis masa simpan dan tidak mempunyai nilai khusus yang dianggap permanen dapat dimusnahkan, sehingga tidak memenuhi ruang penyimpanan dan menimbulkan keborosan. 4. Perbedaan klasifikasi pada arsip dan buku perpustakaan. Perbedaan antara arsip dengan sumber informasi lain, khususnya buku, adalah bahwa arsip fungsi sebagai bahan bukti, yaitu transaksi, bukti terjadinya peristiwa, bukti kinerja organisasi, bukti pertanggungjawaban, bukti pembayaran. Arsip dapat digunakan sebagai bukti arsip tercipta seiring terjadinya peristiwa. 5. Pemeliharaan arsip. Pemeliharaan arsip adalah menjaga arsip tersebut dari segala kerusakan dan pemusnahan. Faktor terjadinya kemusnahan dan kerusakan arsip adalah: 1. Faktor dari dalam, seperti kertas yang akan kita pakai sangat berpengaruh kepada awet atau tidaknya pemeliharaan tulisan yang digunakan untuk ditulis dengan tuntas sesuai dengan kebutuhan. 2. Faktor dari luar. Kelembapan udara yang tidak terkontrol akan menimbulkan jamur sehingga kertas menjadi lembab dan rusak. 6. Pentingnya
Jadwal penyusutan arsip. Jadwal retensi merupakan pedoman melakukan penyusutan arsip yang sejak semula telah diperhitungkan aspek nilai guna setiap masalah arsip. Jadwal retensi arsip adalah ketentuan berapa lama suatu arsip harus disimpan sebagai arsip yang bersangkutan musnah atau tidak musnahnya. Sekian dari saya, lebih dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.